Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Elsa di ibadah online sekolah minggu kita tanggal 7 November 2021. Wah, tidak terasa ya adik-adik, sekarang ini sudah di bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan juga Natalan. Gimana nih adik-adik perasaannya sudah mau menjelang Natal? Semoga kita bisa Natalan di gereja ya bersama-sama. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau kasih tahu nih tema kita di minggu ini. Ada yang tahu nggak? Tema kita di minggu ini adalah memberi persembahan terbaik. Wah, apa tuh kak maksudnya? Nanti kita bisa dengar ya cerita yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah adik-adik, sebelumnya kita mau bernyanyi yuk. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Menyanyikan lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya adik-adik, selamat duduk kembali. Sekarang kita mau mulai ibadah kita yuk. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa sama-sama ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan jasmani maupun rohani yang masih boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati, pikiran kami, telinga kami, agar kami boleh fokus dan kami juga boleh menerapkan apa yang boleh diceritakan oleh Inang Pendeta nanti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk corona di Indonesia agar Tuhan boleh menyembuhkan negara kami sehingga corona boleh cepat berlalu di Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, Tuhan boleh sembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya agar teman kami boleh kembali sehat dan boleh melakukan kegiatannya seperti semula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan ayat hafalan, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu lagi, judulnya Betapa Hatiku. Nanti adik-adik bisa lihat ya liriknya di bawah. Nyanyi sama-sama yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi
kakak mau informasiin untuk ayat hafalan kita yuk. Adik-adik, Alkitabnya boleh disiapkan. Kalau sudah, mari kita buka sama-sama dari Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk di bawah judul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita baca sekali lagi ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Itu ayat hafalan kita buat minggu ini adik-adik. Tetap dihafal di rumah. Boleh minta tolong mama, papa, opung, saudara yang ada di rumah untuk dibantu ya. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi yuk. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaatnya silakan dipersiapkan, dibuka dari Kidung Jemaat nomor 450, judulnya Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, ayat 1 sampai 3. Shalom anak-anak sekolah minggu, para orang tua dan semua yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Apa kabar semua? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan menjamah kami satu persatu hari lepas hari, dan Tuhan anugerahkan kami hari yang indah untuk mengalami sukacita di dalam persekutuan anak-anak Tuhan dengan ibadah daring sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati, jiwa, dan pendengaran anak-anak-Mu secara khusus, karena firman Tuhan sebentar lagi akan mereka dengarkan, dan biarlah itu menjadi milik mereka, yang di dalamnya mereka boleh mengingat
dan mereka boleh melakukannya, sehingga bertambah-tambahlah sukacita para orang tua ketika anak-anak mereka hidup di dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai 2, mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan ibu bapak sekalian, dan siapapun yang menyaksikan atau mengikuti ibadah persekutuan kita hari ini, tadi kita sudah baca ya firman Tuhan dengan judul persembahan yang benar. Nah, itu adalah pernyataan dari Rasul Paulus, ya kan? Bahwasanya dia menggambarkan, menjelaskan apa sih, bagaimana sih ya persembahan yang benar itu. Nah, adik-adik sekolah minggu secara khusus, kalian bagaimana membacanya? Inang, aku bingung. Persembahan yang benar itu kenapa bukan uang? Itu mungkin ya, selama ini papa dan mama kasih aku persembahan dalam bentuk rupiah. Sesudah akan selesai ibadah, memasukkan persembahan ke kantong persembahan. Itu yang kupahami selama ini, Inang, yang merupakan persembahan. Boleh-boleh saja anak-anak, adik-adik sekolah minggu berkata demikian, karena memang selama ini kita memberikan persembahan kita ke gereja. Itu tidak salah adik-adik, sama sekali tidak salah. Persembahan dalam bentuk materi juga baik kita berikan ke gereja kita melalui kantong-kantong persembahan. Jadi adik-adik sekolah minggu, meskipun itu masih dari mama papa, tapi kalian ikut memberikan persembahan yang berupa materi, uang ke gereja. Itu juga dipakai gereja loh adik-adik sekolah minggu untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Jadi ketika kamu sungguh-sungguh memberikannya, berapapun nilainya, karena kamu sungguh-sungguh tidak menyelewengkannya, tidak menahannya di kantongmu, ya kan? Dari kecil sudah jujur beri persembahan kepada Tuhan, itu juga dipakai untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Jadi bersukacitalah adik-adik sekolah minggu ketika kamu masih bisa memberikan persembahan ke gereja, ya. Itu dipakai untuk apa, Inang? Persembahannya dipakai untuk keperluan gereja, misalnya listrik, gaji pendeta, apalagi ya, wifi kita, untuk diakonia. Diakonia itu apa ya, Inang Pendeta? Kalau ada orang sakit atau yang kemalangan berduka cita, gereja juga memberikan bantuan dalam bentuk materi. Itu satu ya adik-adik ya. Nah, ternyata tapi persembahan itu bisa banyak. Dan persembahan itu bisa dalam bentuk yang berbeda-beda, bukan hanya materi. Seperti itu juga tadi kita bicara diakonia. Diakonia bantu orang nih kan ya, kesusahan, mengalami kemalangan. Itu diberikan santunan, diberikan berupa materi. Tetapi tidak hanya itu yang menjadi fokus utama adik-adik.
Juga adalah ketika dia bersedih, kita berdoa, kita mendoakannya. Jadi diakonia itu juga bisa dalam bentuk seperti itu. Ya, kasih itu dalam bentuk yang seperti itu. Kan begitu ya? Nah, demikian juga persembahan adik-adik sekolah minggu. Kalau kita membaca tadi di dalam kitab Roma pasal 12 itu, dikatakan persembahan yang benar itu adalah ketika kamu mempersembahkan apa? Ayo, tadi yang sudah membaca. Apa ayo? Benar, yaitu ketika kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan atau itu adalah ibadahmu yang sejati. Waduh, ada pertanyaan barangkali dari adik-adik ya. Persembahan kita berupa tubuh kita. Bagaimana caranya, Inang Pendeta? Adik-adik barangkali jadi bingung dan bertanya juga pada mama papanya. Mama, papa, bagaimana caranya aku mempersembahkan tubuhku? Apakah aku dimasukkan ke kantong persembahan yang kecil itu? Kan tidak muat. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertanyaan yang baik sekali. Karena selama ini tentu persembahan itu seperti itu kalian pahami. Tetapi adik-adik, persembahan berupa tubuhmu itu bukan arti daging badanmu yang kamu persembahkan ke kotak persembahan, tapi adalah tubuhmu kamu persembahkan dengan kamu sungguh-sungguh. Pertama, kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya. Hatimu, matanya, tangannya, mulut, semuanya itu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kasih. Gimana ya caranya, Inang Pendeta? Misalnya nih, kamu mempersembahkan tubuhmu dengan rajin. Kamu datang ke gereja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, ya. Kamu juga di gereja mau membantu, ya kan? Misalnya nih kakak-kakak sekolah minggunya sedang nanti ya kalau onsite ya menertibkan yang lain-lain yang ribut. Terus kamu juga membantu. Ayo dong teman-teman, jangan pakai suaranya untuk ngomong-ngomong yang gak penting. Pakai telinga untuk mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu. Kamu membantu mengajari teman-temanmu. Hatimu, pikiranmu, jiwamu memang betul-betul kamu arahkan untuk mendengar firman Tuhan. Itulah tubuhmu, ya, persembahanmu yang sejati. Karena kamu masih bisa melakukan itu saja sesuai porsi usiamu. Nanti kalau udah makin besar, bisa seperti kakak-kakak sekolah minggu mempersembahkan dirinya menjadi guru sekolah minggu misalnya. Itu juga adalah persembahan loh adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggunya juga mempersembahkan tubuhnya dirinya untuk Tuhan. Ya kan? Begitu baiknya tuh kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, kalau mau mempersembahkan diri untuk Tuhan dengan seperti itu, berarti lama lagi dong aku bisa mempersembahkan diriku dalam bentuk melayani yang nyata. Ya, tidak harus lama adik-adik sekolah minggu. Misalnya kalian juga punya talenta bermusik, kalian juga memberikan diri kalian untuk bermain musik di tengah-tengah ibadah kita. Memberikan diri kalian untuk bernyanyi di tengah-tengah ibadah di gereja kita. Itu juga adalah persembahan yang hidup. Kamu mempersembahkan dirimu dengan talenta yang ada padamu untuk kemajuan pelayanan. Dan misalnya nih adik-adik sekolah minggu, banyak hal ya. Bisa berdoa, kan? Kamu memberikan dirimu kalau untuk berdoa. Kalau kakak sekolah minggu nanya, siapa anak-anak sekolah minggu yang mau berdoa, mendoakan teman-temannya, mendoakan mau makan ini, ya, itu juga adalah persembahan tubuhmu. Jadi tidak harus mikirnya yang berat-berat ya anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik, yang manis-manis dan ganteng-ganteng, ya kan?
dalam bentuk seperti itu juga itu adalah mempersembahkan dirimu ke hadapan Tuhan. Luar biasa kan? Nah, jadi adik-adik sekolah minggu seperti yang dikatakan Paulus ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dia juga katakan jangan kamu menganggap dirimu ya menjadi serupa. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Budi ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau Inang tanya nih kepada anak-anak sekolah minggu, kan kamu yang tahu isi hatimu. Inang mau tanya, sekarang kamu sedang beribadah, kamu ibadahmu ini sejati enggak? Aduh, gimana Inang? Susah menjawabnya. Ya gampang. Seperti yang dikatakan di ayat tadi, mempersembahkan tubuhmu sungguh-sungguh, kudus, tulus. Caranya, Inang mau tahu nih, kamu ikut sekolah minggu ibadah ini bersungut-sungut atau kamu sukacita, dipaksa atau kamu rela hati? Ya, bukan yang pikiran, cepet dong selesai, cepet dong selesai. Bukan begitu. Itu berarti ibadahmu belum sejati adik-adik. Tapi ketika kamu sungguh-sungguh, kamu benar-benar, kamu tidak karena terpaksa, itu kamu ibadahmu yang sejati. Persembahan tubuhmu itu benar-benar. Jadi di dalam melayani, di dalam beribadah, dibutuhkan ketulusan. Nah, Inang ada satu cerita ini. Ada seorang anak sekolah minggu bernama Andre. Dia adalah anak sekolah minggu yang baik hati, yang rajin ke gereja dan suka melayani. Caranya dengan bernyanyi. Jadi di suatu kali guru sekolah minggu mengatakan kita akan menyanyikan lagu persembahan. Nanti di acara ibadah bersama orang tua kita akan bernyanyi. Begitu ya. Tapi Andre punya teman yang bernama Coki. Coki ini kalau ibadah sekolah minggu, dia selalu ngobrol dengan teman-temannya. Selalu membuat keusilan-keusilan dengan teman-temannya. Nah, jadi ketika kakak-kakak sekolah minggu mengajari nyanyi dan menyuruh menghafal, Coki tidak mau adik-adik sekolah minggu. Kalaupun dia ikut, sebenarnya hanya asal-asalan saja. Nah, Andre, anak sekolah minggu yang baik itu sudah tahu sifat Coki. Dia tahu, dia memperhatikan bahwa Coki itu tidak benar-benar mau bernyanyi di gereja, tidak mau menghafalkannya, tidak mau berlatih. Tapi Andre yang sungguh-sungguh, dia ingin nanti ibadah bersama orang tua, dia ingin memberikan pujian yang terbaik, sehingga melalui nyanyian anak-anak sekolah minggu, orang tua merasa senang dan terberkati. Tapi Andre sudah tahu ini sifat temannya ini. Nanti ini ya, si Coki ini ya, kalau tidak hafal bisa bahaya. Nanti dia bisa salah nada atau salah syair, bisa jadi membuat lagu sekolah minggunya berantakan. Dengan baik hati si Andre, karena dia mau ibadah itu baik, nyanyian mereka baik, Andre mencatatkan lagu yang sudah diajarkan kakak sekolah minggu. Pada hari H, Andre memberikan catatan kepada Coki supaya kalau dia bernyanyi dia melihat kertas itu. Nah, Coki terheran-heran melihat kerajinan si Andre ini. Kamu serius banget sih, kata si Coki. Nah, Andre bilang, kalau kita mau melayani Tuhan, mau beribadah pada Tuhan, kita memang harus serius, Coki. Kalau kamu tidak hafal dan salah syair, nanti kan jadinya kita salah-salah, yang mendengar tidak menjadi terberkati, tidak senang, karena kita nyanyinya asal-asalan.
Dari situ Coki belajar keseriusan ya. Nah, adik-adik, luar biasa ya si Andre, biarpun dia kecil, tapi dia benar-benar mempersembahkan dirinya untuk pelayanan kepada Tuhan. Hal seperti itu, sekecil itu juga adik-adik bisa mulai. Oke? Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati sehingga adik-adik dimampukan menjadi anak sekolah minggu yang meskipun kecil bisa memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau dengan firman-Mu yang kudus boleh kami dengarkan hari ini, dan biarlah menjadi pegangan iman bagi anak-anak-Mu Tuhan sekolah minggu. Anak-anak Tuhan yang usia kecil, yang belum bisa membaca, belum bisa bicara bahkan, sampai pada yang sudah masuk SMP, yang mau meranjak remaja. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga mereka tumbuh kembangnya di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Dan sesuai dengan firman hari ini ya Bapa, biar anak-anak Tuhan memaknai meskipun mereka kecil, jika mereka tulus ikhlas, mereka bisa melayani Tuhan dengan baik dan Tuhan berkenan atas persembahan tubuh mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memampukan kami, khususnya anak-anak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi untuk menutup ibadah kita. Judulnya, Aku Mau Melayani Yesus. Kita nyanyikan ya, adik-adik, lagunya demikian. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu dalam hidupku. Kau berikan hidup kepadaku agar aku bisa bersama-Mu. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku, ku cinta padamu. Yesus, inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayani-Mu. Yesus. Sudah bisa mengikuti ya adik-adik? Kita nyanyi bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu dalam hidupku. Kau berikan hidup kepadaku agar aku bisa bersama-Mu. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku, ku cinta padamu. Yesus, inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayani-Mu. Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan dan tumbuh kembangmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati semua.